Selamat malam, sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini di diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan konsep. Pada malam hari ini kita akan memulai diskusi kita dan nanti ringkasan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Maro Kompositorus. Sebelumnya, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan dan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami, kesempatan kami boleh belajar, rindu untuk mendengarkan dan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat kami, dan biarlah Engkau berikan kami hikmat, akal budi, dan Roh Kudus memimpin cara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini, sahabat-sahabat konsep, pelajaran kita masuk ke pelajaran yang ketiga dengan judul panggilan Allah untuk misi. Jadi terkait panggilan untuk misi dan untuk ringkasan akan dibawakan oleh Pendeta Marositorus. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook. Saya berikan waktu dan kesempatan ini bagi Pendeta Maro, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Abigail Sombin yang sudah memandu kita dalam pertemuan konsep melalui pelajaran sahabat malam hari ini. Ya, bagikan dulu session kita agar kita dapat ikuti pelajaran kita pada malam hari ini yang akan kita bahas. Baik, kita melihat bagaimana pentingnya pelajaran kita mulai dari pelajaran pertama, kedua, sampai sekarang kita tiba ke pelajaran ketiga. Jika kita sudah pelajari dari pelajaran yang pertama, kedua, maka kita bisa mengambil poin-poin penting dari pelajaran kita setiap minggunya, yang juga akan berkaitan dengan pelajaran kita yang ketiga. Karena pertama, kedua itu adalah sebuah landasan bagaimana Tuhan memberikan misi kepada manusia. Baik, pada pelajaran ketiga, pelajaran kita ini berjudul adalah tentang panggilan Allah untuk misi. Setelah kita mengetahui apa misi Allah, lalu bagaimana misi Allah itu diberikan kepada kita sebagai manusia. Ya, kalau kita lihat nanti pelajaran kita ini banyak menyentuh kepada peranan manusia di dalam menjalankan misi Allah itu sendiri. Hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Allah selalu memiliki kadang-kadang cara-cara yang mungkin membuat manusia itu ya tidak bisa memilih bertahan di satu tempat. Maka Allah akan mengadakan kadang-kadang tindakan untuk mengeluarkan manusia itu dari zona nyamannya. Tujuannya adalah agar manusia itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi di mana dia berada. Nah, itu sebabnya ketika manusia itu digunakan Tuhan untuk menjadi saksi, ada hal yang harus dicapai, ada tujuan, ada misi yang perlu dilakukan oleh manusia. Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan juga perubahan. Tanpa perubahan, maka misi itu tidak akan berjalan dengan baik. Sebabnya perubahan itu diharapkan ada pengorbanan. Apa pengorbanan? Nah, kalau kita baca nanti, pelajari, pengorbanan itu selalu diminta untuk meninggalkan kenyamanan di mana kita berada. Nah, Alkitab mencatat banyak sekali bagaimana Tuhan mengeluarkan manusia dari zona nyamannya.
ya, dalam kisah Menara Babel, ya, kisah Abraham meninggalkan negerinya, dan juga para murid. Dan inilah nanti menjadi garis besar pelajaran kita, pembahasan kita sepanjang minggu ini, ya. Tuhan mengeluarkan manusia itu dari zona nyamannya, ya. Karena Tuhan punya misi untuk harus dilaksanakan di muka bumi ini. Nah, Yesus sendiri telah meletakkan sebuah fondasi yang kuat bagaimana menjalankan misi untuk menyampaikan kabar baik. Dia katakan harus pergi ke Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan pergi sampai ke ujung bumi. Baik, pindah dari zona nyaman kita. Orang yang mungkin sudah tinggal di sebuah tempat atau memiliki zona nyaman, mungkin baginya akan sulit untuk tinggal, ya. Dan mengapa kita perlu untuk keluar dari zona nyaman? Tadi alasannya selain menjadi saksi, ada hal-hal penting kita melihat, Tuhan melihat ketika manusia itu tidak keluar dari zona nyaman, ada bahaya-bahaya besar yang mengancam hidupnya sendiri. Menjangkau orang lain membutuhkan sebuah tindakan untuk pindah keluar dari zona nyaman. Ya. Zona nyaman itu bisa disebut, ya, kalau kita kelompokkan, kita petakan, ya, orang yang sepaham, ya, kalau sekarang bahasanya orang-orang yang sefrekuensi, ya, orang-orang sepergaulan, yang sudah teman sepermainan, ya. Disebut juga zona nyaman itu satu suku dengan kita, sepergaulan. Ya. Nah, semuanya ini, zona nyaman ini dapat menuntun kita kepada cinta diri dan bahkan kepada kejahatan. Dalam kisah orang-orang di Menara Babel, jelas sekali, ya, mereka berusaha untuk tinggal di satu tempat. Ya. Mereka tidak mau untuk menyebar. Ya. Mereka ingin tetap di suatu tempat. Mereka ingin membangun sebuah bangunan yang besar, tinggi, sampai mencapai ke langit. Supaya bangunan itu dapat dilihat. Tujuannya apa? Mereka ingin mencari nama. Ya, ada kesombongan di sana. Ketika bangunan itu akan selesai dibangun dengan tinggi besar, maka orang akan mengagumi bagaimana karya manusia. Maka manusia itu yang akan ditinggikan. Manusia itu akan menjadi jalan untuk apa? Untuk menjadi keselamatan sendiri. Ya, mencari keselamatan sendiri. Inilah bahaya-bahaya kalau kita tinggal atau nyaman dengan zona kita sendiri. Ya. Sebabnya semuanya ini karena mereka tidak mempercayai janji Allah. Ya, kalau kita baca runtutannya bagaimana sejarahnya ini, ya, baru Tuhan berikan air bah dan mereka semua ingin berusaha untuk, ya, selamat bila mana nanti air bah kedua kali datang. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah untuk kedua kalinya. Panggilan untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan inilah menjadi misi penting, juga perlu kita pahami bagaimana Tuhan berikan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1-3, panggilan ini datang dari Allah yang meminta Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya dan bangsanya sendiri menuju ke tempat yang dia tidak ketahui. Ini adalah sebuah rencana Allah untuk menggunakan Abraham memenuhi maksudnya. Panggilan itu datang dari Allah dan langsung berkomunikasi kepada Abraham. Alkitab menerangkan bahwa ketika Allah memberikan janji, maka dia akan memenuhi tepat seperti yang dijanjikannya. Jadi itu bukan janji yang muluk-muluk, ya, bukan janji omong kosong, dan itu benar seperti apa yang dia sampaikan. Dalam kisah Ishak dan Yakub, ya, mereka adalah pewaris berkat. Ya, mereka menerima janji yang Tuhan telah sampaikan kepada Abraham. Semuanya itu terjadi oleh karena iman dan ketaatan Abraham. Dia taat, dia beriman kepada panggilan yang Tuhan telah sampaikan kepadanya. Nah, mari kita melihat bagaimana panggilan Abraham itu terjadi. Ya. Benar, ya, kalau Abraham itu mengikuti panggilan Allah. Tetapi sebagai manusia
Abraham bukanlah manusia yang sempurna dalam menjalankan panggilan itu. Ya. Kita melihat ketika dia harus keluar dari negeri perjanjian, tempat di mana dia tinggal, dan berangkat ke negeri yang asing di mana Tuhan tuntun dia. Di tanah kelahirannya dia sudah nyaman dengan sanak saudaranya, dia nyaman dengan segala harta benda, ya, kemasyhuran yang dia miliki, ya. Tapi dia pergi ke tempat yang justru tempat itu terjadi kelaparan. Sepertinya negeri ini tidak seperti yang dibayangkan, ya, seperti negeri yang tidak bisa, seperti negeri yang tidak cocok dengan apa yang Tuhan katakan, ya, negeri yang berkelimpahan. Ya, Tuhan katakan, aku akan membawa engkau ke tempat yang negeri penuh dengan berkelimpahan. Tapi kok di situ banyak kelaparan. Nah, sampai karena kelaparan yang terjadi, akhirnya pun Abraham, ya, dalam kelemahannya sebagai manusia, dia malah pergi, ya, ke tempat yang Tuhan tidak tuju. Ya. Dia ke Mesir. Ya. Inilah menunjukkan bagaimana kelemahan Abraham sebagai manusia. Ya. Abraham sebagai manusia tidak sempurna. Abraham yang mungkin juga dia meragukan bagaimana penjagaan Allah dan kurang iman. Ya. Dia menggunakan cara-cara manusia untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan dia menggunakan cara manusia untuk menjaga, ya, istrinya Sarah. Kurang iman. Ya. Tetapi sekalipun dia kurang iman, ya, Tuhan dengan kasih yang luar biasa menunjukkan respon kepada Abraham. Sekalipun dia manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna, Tuhan tetap memberikan rahmat yang besar dan menjaga Sarah. Tuhan mengampuni kelemahan Abraham dan Tuhan tetap menggunakan Abraham untuk mengerjakan pekerjaan misi Allah. Jadi kita melihat di sini ketika Tuhan memanggil seseorang untuk menjalankan misinya, Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan orang tersebut dan Tuhan menggunakan orang itu untuk belajar bagaimana Allah itu menggunakan, bahkan menunjukkan rahmatnya yang luar biasa. Jadi bukan orang-orang yang tidak bercacat celah, orang-orang yang tidak berkekurangan, ya, tidak memiliki kelemahan yang Tuhan gunakan, tapi justru orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Dalam gereja mula-mula kita melihat bagaimana kaitannya dengan berbagai zona nyaman. Ya. Gereja mula-mula itu pada awalnya hanya ada di Yerusalem, di mana itu adalah tempat atau wilayah orang Yahudi. Di sana banyak tinggal, ya, orang-orang Yahudi. Semakin besar penganiayaan, ya, ketika Saul seorang Yahudi dan Farisi yang sangat saleh menyebabkan terlibat aktif gereja di Yerusalem mulai tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Gereja itu semakin giat-giatnya untuk mengabarkan kabar baik. Ya, mereka mulai berpencar, ya, memperluas jangkauan untuk menyampaikan kabar baik. Di saat penganiayaan itu semakin besar terjadi. Ini tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam Kejadian 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia katakan, ya, kamu akan menerima kuasa untuk pergi menjadi saksi, ya, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Sama seperti yang Tuhan katakan. Maka kita akan melihat pergerakan penginjilan Yerusalem itu menyebar luas dan fokus pada murid hanya kepada orang Yahudi. Sebabnya ketika terjadi penganiayaan itu, ya, maka mereka keluar dari apa? Zona nyaman. Mereka memberitakan Injil itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Mereka memperluas kepada orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang non-Yahudi juga, ya, adalah orang-orang yang perlu untuk diselamatkan. Allah menuntut Petrus untuk menuntut mereka keluar dari zona nyaman, pergi menginjil ke orang non-Yahudi. Nah, kalau begitu, kita bisa lihat di sini
ketika Tuhan katakan kita harus pergi menjadi saksi, maka kita harus mulai, ya, mulai di tempat di mana kita berada. Dan ini tepat seperti yang Yesus sampaikan kepada para murid. Bagaimana mereka harus memulai akan bersaksi, menyampaikan kabar baik itu. Jadi bukan berfokus kepada hanya bagaimana orang-orang yang bersalah, orang-orang berdosa itu dinyatakan pelanggarannya, dosanya, tidak, tapi bagaimana fokusnya untuk menjangkau mereka, untuk menyatakan kabar baik kepada mereka, ya, agar mereka mendapatkan pengharapan dan sebagainya. Sebabnya mereka harus dapat menjadi saksi di Yerusalem, ya. Nah, ini sebagai pola yang Tuhan tunjukkan, ya, bagaimana mereka harus memulai pekerjaan itu berangkat dari Yerusalem. Nah, Yerusalem itu digambarkan adalah di mana tempat mereka berada, di mana tempat tinggal kita berada, ya, di mana kita tinggal, di mana rumah kita, di mana lingkungan kita, gereja, tetangga, komunitas kita, keluarga dekat, dan keluarga jauh. Sebelum kita berangkat ke tempat, pergi ke tempat yang jauh, kita harus berangkat dulu dari tempat yang lebih dekat. Lalu mulai memperluas ke tempat yang lebih jauh. Nah, itulah kira-kira pola yang Tuhan tunjukkan bagaimana kita harus menjadi saksi. Nah, intinya adalah dimulai dari yang dekat. Bukan yang jauh terlebih dahulu, tapi yang dekat. Nah, setelah kita mulai dari yang dekat dan kita mendapatkan tuntunan Tuhan, kemudian kita melakukan menjadi saksi, ya. Setelah Tuhan bekerja, dan selanjutnya kita akan terus bergerak, ya, memperluas jangkauan tersebut. Yesus menekankan bahwa bersaksi itu harus melintasi batasan budaya, menjangkau kelompok sosial. Inilah yang disebut keluar dari zona nyaman itu. Nah, kalau kita melihat pekabaran yang Tuhan berikan itu sebenarnya sudah diawali, ya, sudah diawali ketika manusia itu diciptakan, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26-28 itu sudah dimulai. Lalu penggenapannya kepada para murid, ya. Lalu terus, ya, berlanjut kepada kita sekarang. Nah, kalau kita tarik garis besarnya, maka inti dari pekabaran itu isinya adalah sama, tetapi oleh karena zaman berganti zaman, ada perubahan pergeseran di sana. Jadi kita sebagai mitra Allah yang Tuhan pakai untuk menjalankan misi Allah, kita perlu untuk menyesuaikan dengan zaman itu sendiri. Tujuannya apa? Agar kabar baik itu menjadi saksi itu berjalan sesuai dengan misi yang Tuhan berikan. Jadi ada di sana peranan kontekstualisasi. Ya. Jadi seorang yang menjalankan misi Allah, ya, dia juga harus meminta hikmat kuasa dari Tuhan bagaimana menjadi saksi itu bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Baik, kita melihat pendalaman di sini bahwa Yesus telah memberikan pesan kepada para murid tugas mereka. Pesan itu diberikan sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Jadi Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk menjadi saksi akan pekerjaan Allah, membuka kesempatan kepada semua orang, baik itu yang menolak Kristus maupun bagi mereka yang belum menolak Kristus, ya, untuk menerima Allah. Ya, dalam cerita zaman Yesus banyak yang menolak Yesus, baik itu imam-imam, ahli Taurat dan sebagainya. Tapi kepada mereka juga diberikan kesempatan untuk, ya, menerima rahmat Allah yang besar. Menjadi saksi Kristus itu bukanlah menunggu orang datang kepada Kristus, ya, bukan tunggu orang yang datang untuk kepada Tuhan Yesus, bukan, tapi kita sebagai mitra Allah, ya, menjadi agen-agen Allah, menjadi wakil Allah, ya. Kita yang harus aktif, ya, bergerak menemui mereka. Sebabnya diawali dengan apa? Pergi, ya, pergi mencari mereka. Nah, Yesus tidak mengutus para murid hanya
mengutus saja, tapi dia berjanji kepada para murid, mereka akan disertai, ya. Tuhan tetap menyertai mereka. Jadi bagi mereka yang mau dengan sungguh-sungguh untuk terlibat di dalam memberitakan kabar baik misi Allah ini, ya, maka Tuhan akan menolong, ya. Tuhan akan bersama-sama dengan mereka. Baik, inilah kira-kira yang menjadi rangkuman dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pendeta Maro Sitorus untuk ringkasan yang telah dibawakan. Buat teman-teman sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook, sekali lagi saya ingatkan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait pelajaran sekolah sahabat kita malam hari ini, Anda boleh tuliskan di kolom komentar supaya nanti kita bahas dalam ruang Zoom kita malam hari ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk Pendeta Maro, dan juga mungkin sahabat-sahabat teman-teman pendeta yang ada di Zoom ini, kalau berkenan memberikan komentar atau menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama adalah terkait pergi, ya. Beberapa kali kalau saya lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, termasuk dalam pelajaran minggu lalu, ya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu dalam pelajaran kita malam hari ini juga ayat intinya juga memerintahkan kita untuk pergi, ya. Bahkan di dalam 2 ayat yang menjadi ayat inti kita baik malam hari ini maupun minggu lalu, sampai ke ujung bumi, ya. Pergi sampai ke ujung bumi, ya. Ke ujung bumi ini kan berarti memang jaraknya itu luas dan ya bahkan sampai ke tempat-tempat yang sulit sekali. Nah, kalau kita membahas tentang pergi ini, apakah setiap orang harus pergi sampai ke tempat-tempat yang jauh? Tadi kan dikatakan kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Apakah setiap umat-umat Tuhan harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, contohnya keluar kota, atau keluar pulau, atau bahkan sampai ke luar negeri untuk misi Allah ini, ya? Mungkin ini pertanyaan pertama. Boleh Pendeta Maro berikan tanggapan, lalu Pendeta Dwi Cahyono. Baik, kalau kita tadi ikuti, ya, Tuhan telah buat polanya di awal tadi dari mana? Ke Yerusalem, ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ya. Jadi kenapa Tuhan harus perluas sampai ke ujung bumi? Artinya semakin kita bergerak pergi ke tempat yang lebih jauh, maka semakin banyak kemungkinan orang itu dapat mendengar kabar keselamatan itu sendiri. Jadi tidak hanya cukup di tempat di dekat kita, tapi harus berangkat ke tempat yang jauh. Tapi kita tidak harus langsung fokus ke tempat yang jauh, tapi kita harus mengawali di mana kita berada. Jadi poinnya adalah di mana kita berada, karena kan manusia itu sifatnya kan bergerak, ya, berpindah-pindah. Jadi kalau kita sudah mulai dari di mana kita tempat tinggal kita berada, lalu kita sudah menjalankan misi itu, lalu mungkin kita pindah ke satu tempat karena mungkin kita ada pindah tugas dan sebagainya, maka di tempat yang baru itu juga kita akan menjalankan misi itu juga. Gitu. Jadi di sini yang paling ditekankan adalah menjangkau di mana kita berada, ya, di mana kita berada. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, ya. Pendeta Dwi, silakan. Ada tanggapan, apakah harus pergi ke tempat yang jauh? Kalau saya contohnya orang Jawa, apakah saya harus sampai ke Kalimantan? Apakah harus saya sampai ke Kupang, contohnya? Ya, di sini ada Pendeta Matias juga, ya. Beliau sekarang ada di Jawa Tengah. Beliau orang Kupang. Apakah harus seperti beliau semua? Orang Kupang harus ke Jawa Tengah atau bagaimana, Pendeta? Apakah semua orang harus begitu? Silakan, Pendeta. Baik, selamat malam para hamba Tuhan dan juga para sahabat konsep. Ini pertanyaan yang menarik begitu, karena memang di kita di gereja Advent itu ada senang sekali yang membanggakan ketika dia pergi menginjil, ya, pergi melakukan pekerjaan Tuhan, menjalankan misi.
sampai ke daerah-daerah yang terpencil begitu, dan saya pergi ke jauh, sampai pergi ke luar negeri. Semua itu dibutuhkan ya, tetapi jangan sampai juga ada yang meremehkan para hamba Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan yang melakukan pekerjaannya tidak jauh dari rumahnya begitu. Karena ketika kita membaca ayat ini kita tadi tentang janji Kristus, di mana dia memberikan janji akan Roh Kudus, ya, ketika Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nah, saksi yang pertama itu Yerusalem ternyata. Dan di seluruh Yudea. Nah, baru ke Yudea, baru Samaria, dan nanti sampai ke ujung bumi. Begitu, ujung buminya terakhir. Nah, sebenarnya sih kita ini kan sudah ada di mana-mana ya, sudah ada di mana-mana. Tidak pergi jauh kalau kita aktif di tempat kita berada sekarang ini mengabarkan Injil. Saya pikir itu sudah nanti sampai ke ujung dunia begitu, karena kita sudah banyak dan sudah ada di mana-mana, di setiap tempat, setiap umat Tuhan. Kalau dia betul-betul dia mengalami kenyataan kuasa Tuhan itu, Roh Kudus itu, maka dia akan menjadi saksi begitu. Nah, di Jawa itu ada terkenal dengan 3S begitu. S yang pertama itu adalah sekasur. Jadi dimulai dari teman sekasur, itu adalah keluarga, anak, istri begitu ya. Kemudian ada teman sesumur begitu. Artinya tetangga ya. Di Jawa dulu ada yang berbagi sumur begitu, sumber air. Jadi tetangga, lingkaran kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah teman selembur begitu, artinya teman kerja begitu. Nah, menyampaikan Injil saya pikir perlu juga yang pertama itu keluarga kita dulu, yang terdekat dulu lah. Ya, menurut Ellen White, seorang ibu yang mengajar anak-anak tentang kebenaran itu setara dengan pendeta yang berkhotbah di mimbar begitu. Jadi mengabarkan Injil tidak harus pergi jauh dari tempat kita berada, tetapi bisa kita mulai dari tempat-tempat kita tinggal begitu, dari lingkaran satu dulu keluarga, lingkaran dua tetangga, lingkaran ketiga adalah rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kerja dan lain sebagainya begitu. Nah, memang diperlukan juga ada orang-orang yang perlu ke tempat-tempat terpencil di mana tidak ada pekabaran firman Tuhan yang sampai di sana. Dan ini semuanya adalah sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Seorang ibu yang mengajar anak-anak, atau seorang suami atau istri saling mengajar, saling mendidik di dalam Tuhan, ya, saling membawa kepada Tuhan. Kemudian seorang keluarga yang mengajar firman Tuhan di lingkungan tetangganya, seorang pekerja ya di kantoran yang melakukan juga menjadi contoh yang baik, menjadi role model bagi tempat bekerja, dan juga seperti misionaris yang pergi ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Saya pikir itu juga melakukan pekerjaan Tuhan yang setara. Dan kita harus menghargai semuanya orang, karena tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan hartanya, rumahnya, harta bendanya, seperti orang muda yang dipanggil oleh itu. Tidak semuanya orang, itu adalah panggilan khusus. Begitu, panggilan khusus kepada orang. Tidak semuanya orang dipanggil menjadi pendeta, tidak semuanya orang dipanggil menjadi misionaris, begitu. Ya, ada orang yang dipanggil untuk menjadi guru, ya, dia menjadi agen di sekolah itu, menjadi agen Tuhan. Kemudian ada yang dipanggil menjadi dokter, ada yang dipanggil menjadi pekerja-pekerja yang lain yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan melalui panggilan itu. Nah, saya pikir hal-hal itu perlu kita pahami. Jadi jangan sampai nanti ada juga yang merasa lebih tinggi, lebih rendah dan sebagainya karena dia sudah pergi ke pelosok-pelosok dengan tantangan yang lebih besar mungkin, ya, barangkali, tapi saya pikir belum tentu juga akhirnya nanti merasa meninggikan diri dan sebagainya. Begitu. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Pendeta Dwi. Mohon maaf
Ya, saya melihat apa yang tadi disampaikan bahwa kata pergi ini tidak harus berbicara pergi dengan jarak yang jauh ya. Yang penting kalau kita ingat pelajaran kita minggu yang pertama bahwa pergi itu adalah kata kerja aktif sama seperti Tuhan pergi mendatangi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi kita sebagai umat Tuhan untuk menjalankan misi Allah kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu orang yang datang, tetapi kita harus pergi mendatangi. Ya, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita pun kita harus datangi ya. Tetangga-tetangga kita datangi. Anak-anak kita pun kita datangi. Jadi artinya kita memiliki tindakan aktif ya, tidak pasif untuk menjalankan misi itu, tapi kita pergi ya, mendatangi atau pergi untuk menghampiri orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kalaupun Tuhan memberikan kita berkat dan karunia lebih, kita bisa ke tempat yang lebih jauh, panggilan itu bisa menjadi bagian kita, tapi tidak semua. Kita dipanggil sebagai misionaris ke tempat-tempat yang sampai ke pelosok-pelosok yang jauh ya. Baik. Mungkin Pendeta Matias boleh menanggapi. Saya berikan satu sedikit tambahan dari pertanyaan ini ya. Kalau kita ingat dalam Kisah 1 ayat 8 ini, kalau kita bahas kembali bahwa mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, kalau ada pertanyaan yang masuk, katakan begini, bagaimana jika orang-orang yang di rumah kita katakanlah kita injili atau kita berikan kabar kebenaran, lalu mereka menolak? Lalu apakah itu menghambat kita untuk pergi ke tempat yang jauh? Ya, katakanlah contoh saya punya istri atau saya punya anak tidak menerima Injil yang saya bawakan, lalu apakah itu menghambat saya untuk pergi ke tempat yang lebih jauh? Mungkin nanti Pendeta Matias boleh menanggapi, lalu Pendeta Maro. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Apa yang sudah ditanyakan, saya pikir hal terbaik yang saya bisa jawab dari Alkitab adalah penolakan yang Yesus alami ya. Yesus ditolak di kampungnya sendiri, tapi penolakan itu tidak membuat Yesus menjadi berhenti untuk membawa misi keselamatan itu ya. Yesus ditolak di satu kota, dia pindah ke kota yang lain. Sehingga perlu kita akui bahwa penolakan itu akan ada. Karena di zaman Yesus sendiri, yang kita sudah tahu jelas, dia adalah pemilik misi, dia turun menjadi pelaku misi, dia ditolak. Apalagi kita yang dipanggil untuk menjalankan misinya. Tentunya kalau di dalam perjalanan kita mengalami penolakan-penolakan karena membawa misi ini kepada orang, maka jangan lupa ingat saja apa yang dialami oleh Yesus. Penolakan yang dia terima tidak membuatnya untuk berhenti membawa misinya. Dia tetap menjalani itu ya. Kalau kita baca cerita di 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika Yesus ditolak di satu tempat, dia menyingkir ke kota seberang, ke tempat yang lain. Sehingga dalam hal ini, kalau pertanyaan tadi spesifik, di dalam keluarga kita kalau ada penolakan, jangan lupa bahwa dalam hal ini juga orang berhak untuk menolak. Karena dia punya hak pilih. Tetapi dalam hal ini, penolakan itu jangan menjadi landasan utama untuk kita berhenti membawa misi. Kenapa? Karena Yesus pun ditolak dengan sangat hebat, tapi dia tidak pernah berhenti untuk menyelesaikan misinya dengan mati sebagai juru selamat. Nah, sehingga dalam hal ini penolakan bisa saja terjadi dari dalam rumah, di dalam gereja, ya mungkin orang semangat menginjil, orang gereja juga bilang sosokan itu. Nah, tapi itu hal-hal sederhana yang bisa membuat kita menjadi berhenti dalam misi ini. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus sendiri ditolak dengan hebat. Bahkan orang kampungnya sendiri pun tolak dia dengan hebat. Tapi dia tetap menyelesaikan misinya. Paulus luar biasa, ditolak juga. Tapi dia tetap semangat untuk menyelesaikan misi yang diembani atau yang diberikan oleh Allah. Sehingga ini yang mungkin saya bisa jelaskan, contoh yang terbaik adalah Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Pendeta Maro mungkin ada sedikit tambahan dari pertanyaan Baik, tadi. saya menambahkan sedikit saja ya. Jadi kalau kita lihat urutannya di sini, itu adalah sebuah cara kerja sistematis yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid untuk bekerja dengan teratur, ya, tanpa mengabaikan orang-orang yang terdekat. Jadi kalau ada penolakan, misalkan di lingkungan kita saja, misalkan kita mungkin sudah lakukan dengan cara yang benar, kita dengan tindakan yang baik dan hal sebagainya, tetapi
Injil itu belum masuk, itu berarti kita tidak boleh berangkat ke tempat jauh, tidak. Jadi penolakan itu bukan berarti membatasi, menghalangi kita untuk berangkat jauh, tidak. Jadi aturan atau pola yang Tuhan berikan, Yesus berikan kepada murid adalah cara kerja yang secara teratur sistematis, sebagaimana dia juga bekerja sistematis kepada para murid. Ya, tadi sudah ditambahkan oleh disampaikan tentang Matias bahwa penolakan-penolakan itu adalah suatu reaksi yang alamiah pada manusia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang harus terima, ya. Kita paksakan dia harus terima pekabaran itu dan sebagainya, tidak bisa. Nah, kalau ada penolakan, maka langkah berikutnya apa? Kita harus pergi ke tempat yang lain, ya. Kalau Yesus katakan bagaimana para murid, sampaikan kepada para murid, jika engkau ditolak, ya, apa kata Tuhan Yesus? Bebaskan kakimu, ya. Supaya apa? Supaya itu bisa menjadi tanda bahwa engkau telah singgah, ya, dan juga memberkati mereka. Jadi jangan paksa mereka untuk menerima engkau, tidak, tapi Tuhan katakan pergi ke tempat yang lain. Jadi penolakan itu adalah suatu hal yang akan terjadi, ya, tapi jangan membuat penolakan itu kita berhenti untuk menyampaikan Injil Tuhan, dan bukan menjadi ukuran bahwa kita tidak akan mungkin berhasil ke tempat yang lebih jauh, sementara yang dekat saya gagal, tidak. Karena bisa jadi penolakan itu karena memang orang itu belum menerima Injilnya. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah benar menyampaikannya, ya, dengan cara-cara yang Tuhan katakan, kalau kita amati kan Tuhan katakan, aku mengutus engkau ke dunia ini, ya, engkau harus menjadi tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, ya. Jadi kalau kita sudah lakukan dengan baik, ada penolakan, berarti ya, bisa jadi memang di tempat itu, ya, belum saatnya untuk apa? Untuk menerima. Jadi kita harus pergi ke tempat yang jauh, supaya, ya, masih banyak orang-orang yang perlu untuk apa? Menerima akan kabaran. Kadang-kadang orang mungkin, wah, saya di sini ditolak, udahlah saya nggak mau pergi jauh karena di sini saya gagal, ya. Kalau kita pakai cara pikir begitu, maka Injil itu pun tidak akan bisa tersebar. Jadi, ya, poinnya adalah Tuhan berikan bagaimana kita teratur berurutan bekerja. Misalnya sama, kita harus memiliki kesungguh-sungguhan di dalam Injil, ya. Jika ditolak, maka kita harus tinggalkan dan pergi ke tempat yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Mungkin Pendeta Dwi ada yang mau ditambahkan sedikit dari pertanyaan tadi? Apakah kalau dari rumah kita, jangan kadang-kadang gini ya, penghambatnya itu gini, aduh itu anaknya aja masih ini kok nggak gereja, ini sok-sok mau mau menginjil di tempat yang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau pendeta, apalagi di salah satunya juga bebannya kan keluarga biasanya. Aduh nih di rumahnya aja istrinya masih katakanlah ya masih suka gosip lah. Nah, bagaimana sih dia mau? Jadi kadang-kadang jadi batu sandungan. Lalu apakah itu jadi gimana pendeta dia ada tanggapan nggak? Ya, kita semua datang dari, mungkin tidak semua ya, tapi banyak yang datang dari keluarga yang memang tidak ideal. Sebentar. Ya, kita datang dari keluarga yang tidak ideal, begitu, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pekerja, seorang yang melakukan pekerjaan Tuhan, begitu. Tetapi tentu saja ini tidak boleh menjadi hambatan. Ya, salah satu alasan kenapa Abraham disuruh pergi dari rumahnya, dari tempat dia tinggal. Ya, dari tempat dia tinggal, karena lingkungannya tidak mendukung untuk bertumbuh, begitu. Dia harus dipisahkan sementara dan harus melakukan pekerjaan Tuhan yang di luar dia berada, maksudnya di luar dia, jauh dari tempat dia
ya tempat dia tinggal, dia tumbuh, ya. Ya, anak saya sedang dan ini tentu saja tidak boleh menghambat kita begitu. Kalau memang di keluarga kita nggak bisa kita injili, ya tetap kita doakan, kita tetap usahakan. Tetapi kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di mana memang kita bisa untuk lebih berhasil di sana, begitu. Kalau satu ini tidak bisa kita kerjakan, ya kita cari mana yang bisa kita kerjakan. Nah, saya pikir caranya seperti itu, dan ada baiknya memang perlu kita memisahkan diri dulu dari keluarga kalau memang keluarga kita yang sama sekali tidak bisa diajar, dikerjakan dan sebagainya, karena ini adalah manusia, punya kemauan, punya pemikiran, dan tidak harus sesuai dengan pemikiran kita begitu. Dan sebagian mungkin adalah orang-orang yang sudah sangat dewasa, dan itu tidak mudah untuk mendidik mereka dan mengajar mereka, apalagi kita orang muda begitu. Nah, tetapi memang itu tidak boleh menjadi alasan, karena gini, ada bagusnya kita tidak fokus kepada masalah, tetapi kita fokus untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Sambil kita kerjakan, sambil juga kita mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan, biarlah orang yang mendengarkan kita itu mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan biarlah kita juga bisa menjadi contoh bahwa, oh ini loh, saya muncul dari keluarga yang tidak peduli terhadap Tuhan, saya muncul dari keluarga yang sebenarnya perlu diinjili, tapi memang saya belum bisa, dan saya masih berdoa, itu adalah pergumulan saya, tetapi saya menunjukkan bahwa saya setelah bertemu dengan Tuhan, saya diubahkan, dan saya bisa berubah, walaupun saya muncul dari keluarga yang demikian, ya, tetapi saya bisa dipakai oleh Tuhan, dan itulah kasih karunia, dan kasih karunia bagi saya, dan itu bisa menjadi sebuah kesaksian juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kita juga tidak perlu sampai berkecil hati karena kita muncul dari keluarga yang tidak ideal, yang tidak takut akan Tuhan misalnya. Nah, kita tidak perlu berkecil hati begitu. Ya, bahkan Samuel saja anaknya tadi dikatakan bahwa tidak ikut Tuhan begitu. Raja Yosia juga bisa dia muncul dari deretan orang tua yang kakek nenek yang tidak baik, tidak takut akan Tuhan, ya bahkan anaknya juga tidak takut akan Tuhan, keturunannya, tapi dia menyatakan diri bahwa dia bisa untuk bisa berubah, bisa ikut Tuhan, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saya pikir fokusnya di sana. Jadi ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak ideal, dan kita tetap tetap bekerja bagi Tuhan. Dan tidak hanya keluarga, mungkin kita sendiri juga. Ya, kita dari latar belakang yang mungkin tanda kutip ya, kurang bagus mungkin latar belakang kita, tetapi ketika kita mau bekerja bagi Tuhan, itu Tuhan akan tutupi, Tuhan akan ubahkan. Ya, biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Roh Kudus yang dalam diri kita yang menyampaikan pekabaran firman itu, dan orang-orang akan dibuat tidak melihat latar belakang kita ataupun latar belakang keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi tetap maju terus bersama dengan Tuhan begitu. Jadi ibarat gayung untuk dibuat mandi, membersihkan tubuh kita, dan gayung itu tidak selalu tidak selalu bersih total gitu, karena gayung itu juga jarang dicuci kadang-kadang. Nah, jadi sama seperti itu, kita adalah orang berdosa, kita muncul dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai, dan itu adalah kasih karunia bagi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, yang jelas ada beberapa tadi dari 3 poin, dari 3 jawaban yang disampaikan oleh teman-teman pendeta muda di sini. Saya bisa sedikit ringkaskan bahwa memang setiap orang itu bisa menolak, termasuk bahkan anak-anak kita, istri kita. Yang penting itu adalah tetap menjadi pergumulan kita, ya. Bukan berarti kita tidak juga pedulikan mereka ketika mereka menolak, tetapi itu jadi pergumulan kita ketika kita pun melanjutkan misi Tuhan ini ke tempat yang lebih jauh, ya. Hanya yang ditekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa jangan lupa
Ya, ini yang tadi Pendeta Maruf sampaikan ya, bahwa jangan lupa nih harus sistematis, jangan kita ucuk-ucuk langsung pergi ke tempat yang jauh, kita lupa atau di rumah kita masih ada ladang yang harus kita kerjakan, istilahnya gitu ya. Jadi ya inilah 3 jawaban yang saya pikir saling menyempurnakan, dan mohon maaf jika memang mungkin masih ada poin-poin yang mungkin kurang memuaskan ya. Tapi biarlah kita tetap belajar untuk pelajaran sekolah sahabat kita sahabat ini, dan mudah-mudahan melalui diskusi ini kita memperoleh sedikit pencerahan dalam diskusi kita sahabat ini. Boleh Pendeta Maruf berikan closing statement sebelum kita tutup, silakan. Baik, Tuhan menginginkan kita semua terlibat dalam panggilan misinya. Oleh karena misi itu sangat penting, marilah kita terlibat di dalamnya. Karena cara Tuhan melihat kita adalah dengan kasih, maka kita perlu melihat kasih di dalam diri orang yang perlu untuk mendengar dan diselamatkan agar mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih. Baik, ya intinya kita semua dipanggil ya. Kita yang merasa umat-umat Tuhan, panggilan ini menjadi bagian kita semua tanpa terkecuali. Ya, mari kita tebarkan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah diskusikan, pelajari dapat menjadi berkat dan juga menambah pemahaman kita, terlebih bekal bagi kita kalau kita mau diskusi nanti sahabat ini bisa kita bawakan dalam diskusi kita dan kita bagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kita di UKSS kita masing-masing. Baik, Pendeta Matias Tani akan pimpin kita dalam doa tutup. Saya berikan kesempatan, Pendeta Matias, silakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan yang ada di sorga, kembali lagi kita mengucap syukur, berterima kasih. Kemurahan Tuhan boleh menolong kami malam ini, kami boleh mengikuti pelajaran sekolah sahabat, kami boleh sama-sama berdiskusi, dan biarlah Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan pemahaman kami, dan Roh yang sama menyanggupan kami untuk menghidupkan dan menghidupkan. Berkati kami semuanya, umat-umat Tuhan, yang sahabat-sahabat konsep yang mengikuti pelajaran ini, dan juga para hamba-hamba Tuhan di tim konsep yang malam ini boleh tergabung, dan boleh memberikan pendapat-pendapat, bahkan menambahkan pelajaran-pelajaran pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati. Tetap berkati kami masing-masing dengan urapan Roh Kudus dari sorga, agar kami boleh menerima kebenaran ini dan kami juga hidup dalam hidup kami. Ilaluan pengharapan kami Tuhan, sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini. Ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias. Terima kasih banyak sahabat-sahabat konsep dan juga teman-teman pendeta-pendeta muda yang sudah boleh bergabung dan mengisi acara untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.